Hello Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Virat. Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, kali ini saya lagi ada di Lampung dan saya akan nginap di Hotel Bintang 5 pertama di Lampung, yaitu Grand Mercure. Jadi ceritanya hotel ini sudah ditunggu lama ya oleh masyarakat Lampung karena proses pembangunannya cukup lama, hampir 10 tahun. For your info ya Travelers, jadi Hotel Grand Mercure Lampung ini adalah hotel yang terletak di bangunan yang tertinggi di Sumatera. Bukan hanya di Sumatera sih Traveler, tapi di luar Jawa. Jadi menurut info yang tersedia, tinggi dari bangunan ini adalah sekitar 200 meter. Jadi karena udah tingginya, kelihatan sih bentuk bangunan ini sudah menyolok sendiri ya dibandingkan dengan bangunan lainnya yang ada di Lampung. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana sih dalemannya Hotel Grand Mercure Lampung ini. Jadi kalau kita lihat gedung yang tinggi ini tidak seluruhnya digunakan untuk Hotel Grand Mercure, tapi sebagian digunakan untuk manajemen lainnya dan untuk perkantoran. Nah, Hotel Grand Mercure sendiri menempati lantai 5 sampai dengan 39, tapi sampai saat ini yang baru dipakai adalah lantai 5 sampai 36. Nah, kamarnya ada mulai di lantai 9 ya. Kemudian lantai 37 ke atas rencananya untuk penthouse dan juga lantai 38 untuk executive lounge dan 39 untuk resto. Tapi ketiga lantai ini belum dioperasikan. Nah Travelers, sekarang saya mau check-in-nya ada di lobi di lantai 5. Jadi dari lantai dasar kita harus naik lift dan menuju ke lantai 5. Nah rencananya lantai di bawah ini, lantai 1 sampai 4 akan digunakan sebagai mall, namanya Grand Mall Lampung, tapi belum dioperasikan ya. Nah ini lobinya Travelers, lobinya sih boleh dibilang bagus, gede dan luas. Dan kalau kita lihat ya kerasa luas karena memang ceilingnya itu tinggi dan secara keseluruhan memang belum terlalu banyak furniture yang ada di lobi ini. Saking luasnya jadi karena tidak banyak perabotan, tidak ada banyak furniture, maka kerasa spacey ya. Dan kemudian kalau kita lihat lagi di bagian belakang lantai 5 ini ada resto untuk tempat kita breakfast, tapi nanti akan kita cek lebih detailnya ya untuk resto ini. Nah di lobby ini juga ada lobby lounge yang bisa digunakan untuk tamu hotel atau tamu lainnya untuk ngopi-ngopi atau sekedar ngobrol, dan juga bisa memanfaatkan dengan ngopi sambil mendengarkan musik. Dindingnya juga terbuat dari kaca, jadi kita bisa melihat sisi-sisi lain dari sekitar hotel ini. View sekitarnya juga cakep ya Travelers. Ini pemandangan dari balkon lobi, dan dari sini kita bisa melihat video laut dan Teluk Lampung. Lumayan sih untuk mata, bisa segar. Meskipun memang lautnya terlihat dari kejauhan ya. Terus Travelers, infonya dari sini kita juga bisa melihat sunrise di pagi hari. Nah selesai check-in, saya menuju kamar. Saya sudah dapat keycard untuk kamar. Ini suasana di koridor ya Travelers, suasananya cukup hening. Kali ini saya menginap di kamar tipe superior dengan king bed size. Kamarnya sih cukup luas ya, sekitar 32 meter persegi. Interiornya bernuansa putih krem, jadi memang terkesan luas dan bersih. Lantainya juga dari full keramik dengan sebagian lantai di depan bed itu ditutupi dengan karpet berwarna biru. Selain tempat tidur, kamar ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lain, furniture lain maksudnya. Ada meja kerja dengan kursinya, juga ada 2 buah sofa one seater lengkap dengan coffee table-nya terletak di bagian dinding kaca. Kemudian room amenities-nya juga lengkap Travelers, mulai dari teh, air mineral, ada kopi, pemanas air, gula, juga di bawahnya ada lemari es mungil atau fridge. Kamarnya juga dilengkapi dengan TV dengan saluran internasional dan nasional. Ada nakas di sebelah kiri dan kanan bed lengkap dengan colokan di kiri kanan bed juga ya Travelers. Jadi kalau Travelers mau nyolokin atau mencar HP atau laptop sambil kerja di atas tempat tidur nggak mengalami kendala. Di dekat pintu masuk ada lemari lengkap dengan isinya. Standar lah Travelers ya, sesuai dengan standar bintang 5. Isinya ada safe deposit box, ada setrikaan dengan iron boardnya, juga ada laundry bag, juga ada slippery. Ya ini standar ya. Nah sekarang coba diperhatikan ya Travelers, kamar mandinya ini agak unik Travelers, karena biasanya kan standar hotel lainnya WC, shower room, juga vanities area. Vanities area ini maksudnya yang berisi meja dan kaca rias ya, cermin rias dan juga rak penyimpan. Ini kan berada di dalam satu ruangan ya, menyatu dengan WC dan shower roomnya. Dan biasanya juga terpisahkan oleh sekat atau tembok sehingga terpisah dari area tempat tidur.
Nah, di Hotel Grand Mercury ini, vanities areanya ini tidak disekat dengan tembok atau jadi area terbuka ya, sehingga seolah-olah jadi bagian area tidur. Jadi pintu atau sekat kaca hanya diberikan untuk area WC dan kamar mandi. Untuk kondisi seperti ini sih kelebihannya kamar memang jadi terasa lebih luas ya, karena tidak ada tembok yang di dekat area tempat tidur. Seadanya juga bisa keluar dari kamar mandi. Nah, ini harus kita jaga. Ini bisa dilihat kamar mandinya nuansanya juga putih, lengkap dengan shower gel dan sampo dalam wadah yang cukup besar ya, jadi nggak pelit. Nah, untuk kamar superior ini Travelers nggak ada bathtubnya ya. Kalau kita melihat atau memandang ke jendela kamar dari jendela kaca dari kamar, kita mendapatkan pemandangan city view dan kebetulan memang saat itu lagi mendung ya Travelers, jadi awan yang birunya nggak terlalu kelihatan. Overall saya sih cukup puas ya dengan kamar ini, kamarnya bersih, rapi dan perabotannya juga masih baru ya. Memang hotel ini juga belum terlalu lama ya beroperasi. Dinding-dindingnya masih tertata rapi, catnya juga masih bagus, furniturnya juga bagus dan kemudian selama saya menginap di sini, saya juga tidak mengalami gangguan untuk beristirahat dengan nyenyak dan saya bisa tidur dengan pulas. Habis beres-beres di kamar, sekarang kita menuju resto untuk breakfast. Breakfast disediakan di Flamboyant Resto yang berada di lantai 5, satu level dengan area lobby. Area restonya sih cukup luas ya dan tidak sempit, jadi letak antar meja dan kursi satu dengan lainnya juga cukup diatur sehingga tidak berdesakan. Selain luas juga dinding yang menghadap ke arah luar terbuat dari kaca sehingga kita bisa mendapat pemandangan luar lebih leluasa dan sekali lagi kita mendapatkan view kota sambil kita menikmati breakfast. Tidak ada perbedaan yang signifikan ya Travelers suasana interior di resto dengan lobby area karena lokasinya memang berdekatan dan untuk breakfast kita bisa duduk di area indoor dan outdoor. Kemudian kursinya juga terbuat dari kayu dengan jok berwarna abu. Untuk menu makannya tersedia di berbagai variasi ya Travelers, mulai dari menu oriental, ada Indonesia food dan western. Dan tentu yang saya cari pertama adalah menu tradisional khas Lampung. Biasanya sih kalau saya nginap di hotel di luar Jakarta tempat saya bertinggal, saya biasanya mencari breakfast di hotel yang menyajikan menu-menu tradisional khas dari kota setempat ya, karena ini memberikan kesempatan saya untuk menikmati cita rasa makanan-makanan tradisional yang mungkin tidak sempat saya nikmati ketika saya berada di kota tersebut mungkin karena kesibukan saya. Menu utamanya standar ya Travelers, ada nasi goreng, nasi putih, mie goreng, kemudian juga ada aneka protein, daging dan ikan, juga ada sayuran-sayuran. Nah, untuk yang ingin sarapan dengan bubur ayam juga tersedia. Juga ada jajanan pasar yang menarik dengan warna-warna yang colorful. Nah, ini deretan menu-menu untuk Anda yang ingin breakfast dengan menu western. Kalau ingin diet atau mengurangi karbo, di sini juga tersedia beberapa pilihan untuk salad buah dan salad sayur. Ini pilihan bread and pastry-nya ya Travelers, mulai dari rasa yang sweet, ada yang savory, boleh silahkan dipilih. Untuk anak-anak atau untuk orang dewasa juga ada pilihan pancake dan waffle dengan aneka topping yang bisa kita pilih. Mau breakfast dengan yang manis-manis, ini ada aneka bubur dan di sini ada bubur kacang hijau. Kopi, teh, susu juga tersedia lengkap dan juga ada Coco Crunch, cornflakes juga tersedia di sini. Menunya lumayan variatif ya terus ya, standar hotel bintang 5 lah ya, dan dari sisi taste, rasa menurut saya sih masih bisa kita terima ya, rasanya juga enak dan bumbunya pas sehingga kita bisa menikmati breakfast sambil mengisi perut untuk aktivitas selanjutnya. Habis itu kita ngapain aja Travelers? Nah, kita boleh menuju ke lantai 7, di sini ada kolam renang. Kolam renangnya outdoor ya Travelers, maksudnya outdoor ini adalah tidak berada di dalam ruangan, jadi ini luas dan bagus banget. Di sini tersedia ada dua area kolam, yaitu kolam untuk dewasa dan kolam untuk anak-anak. Kolamnya tidak menggunakan air hangat ya Travelers, tapi tidak terlalu dingin juga ya. Yang mungkin kerasa dingin adalah karena ini berada di lantai 7, jadi hembusan angin cukup lumayan ya terasa di area ini. Nah, Travelers bisa lihat lah ya pemandangan suasana di kolam renang ini dan kita bisa melihat juga, kita bisa dapat ya view yang bagus sambil berenang di area ini.
Ada beberapa lazy bed yang tersedia di pinggir kolam renang yang bisa digunakan untuk kita santai-santai sambil menikmati suasana pagi, atau kalau ingin tanning berjemur juga bisa. Dan travelers, kita juga bisa menunggu anak-anak sambil leyeh-leyeh, menunggu anak-anak yang sedang berenang sambil leyeh-leyeh di tempat ini. Kalau travelers nggak ingin berenang tapi ingin membakar kalori atau menikmati suasana lain, travelers bisa menempati atau memanfaatkan spa dan jacuzzi. Tapi travelers, jacuzzinya ini pada saat kunjungan saya belum dibuka ya. Kalau masih ingin membakar kalori travelers, maka travelers bisa mengunjungi gym station, dan ini suasana di gym stationnya travelers. Peralatannya cukup lengkap lah ya, ada peralatan untuk latihan beban, untuk latihan kardio, kemudian untuk endurance dan lain-lain. View kota juga dapat ya dari area gym center ini. Nah, ini suasana malam hari di area outdoor resto. Traveler bisa menikmati suasana city light, lampu-lampu kota sambil menikmati kudapan di resto ini. Dan ini suasana kolam di malam hari ya travelers, kolamnya diberikan lampu warna-warni jadi terlihat cakep. Oke travelers, demikian review kita ya, virtual tour di Hotel Grand Mercure Lampung. Overall hotelnya cukup menyenangkan dengan fasilitas-fasilitas yang masih bersih, baru, dan selama menginap di sini saya tidak mengalami kendala baik itu pada saat istirahat maupun aktivitas lainnya. Karena juga relatif baru beroperasi 1 tahun ya travelers, jadi kita berharap ke depannya pada kunjungan berikutnya kita sudah menikmati fasilitas yang lebih lengkap. Terutama ini nih, mall yang berada di lantai bawah ya, supaya pada saat kita mengajak keluarga atau kita punya waktu luang, kita bisa menikmati suasana di mall atau menikmati pilihan makanan yang lebih beragam dibandingkan dengan pilihan makanan di hotel yang tersedia di hotel. Sekali lagi terima kasih travelers, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan kalau boleh di-share ke teman-teman atau kerabat yang membutuhkan informasi ini. Salam sehat, selamat beraktivitas. Thank you.